hatimu, pikiranmu untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Dia yang menuntun setiap langkah kita berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Maka itu Tuhan, biar firman yang kami dengar pada pagi hari mengingatkan betapa besarnya pengorbanan bagi kami. Mengingatkan kami bahwa Engkau mau dan taat sampai di kayu salib. Karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Karena Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Maka pagi hari ini Tuhan, Kau menaikkan syukur atas setiap pengorbanan Tuhan, atas tubuh yang tercapit, atas darah yang tercurah bagi kami, menyucikan dan memulihkan hidup kami. Terima kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mengorbankan nyawanya bagi penebusan umat anak-anak yang dikasih. Ini adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kami. Engkau menggantikan kami menerima kutuk dosa agar kami boleh bebas dari kutuk dosa dan menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi. Terima kasih. Terima kasih. Besar mulia kasih Aku bahkan hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan puji dari awal sampai
salib-Mu Tuhan ada kemenangan bagi kami. Karena di balik salib-Mu Tuhan ada kekudusan yang melingkupi kami. Karena di balik salib-Mu Tuhan ada kasih yang begitu besar bagi kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti itu yang begitu mengasihi kami, yang begitu mengasihi kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, menaikkan pujian dan penyembahan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di hari ini Tuhan, kami merayakan tentang kematian-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan dalam kematian-Mu Tuhan, Engkau menanggung segala beban kami, Engkau menanggung segala kesalahan kami, Engkau menanggung segala dosa kami Tuhan, Engkau menyucikan kami, Engkau memperdamaikan kami dengan Bapa di surga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang dapat mengganggu kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, tekanan-tekanan dari manapun juga, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan segala kekuatan, kami lumpuhkan segala kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami larang untuk bermanifestasi di tempat ini. Tempat ini telah dikuduskan, tempat ini telah ditahirkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Jadikan kami hamba juru bicara Allah yang cakap pada pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba berdiri di tempat ini Tuhan, Engkau berbicara bagi kami semua Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau tahu setiap kebutuhan kami Tuhan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan pada saat ini Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan. Kami boleh kembali dengan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala apapun juga kami tetap hancurkan, telah dihancurkan, telah dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Berkati kami semua, urapi kami semua pada pagi hari ini. Bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau berkati kembali dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Hari demi hari kita mengerjakan firman itu. Amin. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini dikatakan apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita.
di dalam tubuhnya di kayu salib. Hari ini kita bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi merayakan tentang kematian Kristus, kematian Tuhan Yesus. Ya, jadi Dia menanggung, Dia datang, Dia menanggung segala beban kita, segala dosa kita. Dia memperdamaikan kita dengan Bapa. Ya, Dia menjadi pengantara buat kita. Kalau dulu kita melihat bahwa dalam perjanjian lama itu dikatakan seorang imam besar harus berdiri antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, jadi dia sebagai jembatan untuk apa? Untuk memperdamaikan. Dia harus menyucikan dosa, baru dia menyucikan umat. Datang dengan membawa apa? Membawa darah di hadapan Tuhan. Dia harus mengorbankan darah. Berarti berapa banyak hewan yang harus dibantai? Bukan 1 ekor, bukan 2 ekor. Dalam satu keluarga, kalau 1 orang 1 ekor, berapa banyak sapi yang harus kita korban? Berapa banyak lembu yang harus kita korban? Berapa banyak kambing domba yang harus kita korban? Begitu banyak. Tetapi hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menyatakan untuk 1 kali untuk selamat. Amin. 1 kali untuk selamat. Jadi Dia sebagai perantara antara Bapa dan manusia. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, ketika kita datang kita bertobat kepada Tuhan, kita minta Tuhan pulihkan kita. Tuhan akan pulihkan kita dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa dalam nama Yesus apa saja yang kamu minta pasti dijawab. Nah, di sini kita kembali kepada firman Tuhan kita. Kita lihat dulu dalam kitab Yesaya pasal 53. Di situ dikatakan, tetapi ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu pemikiran manusia. Sesudah ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Ini bicara tentang Yesus yang harus menanggung dosa bukan hanya 1 orang, tetapi semua orang yang hidup di muka bumi. Dia memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah terputus hanya karena 1 orang, yaitu Adam. Tetapi ketika itu sudah dipulihkan, Yesus datang untuk memulihkan. Amin. Dia datang untuk memulihkan hubungan ini. Dulu kalau masih zaman itu, Adam dan Hawa mau bertemu, Adam mau bertemu dengan Allah. Allah datang turun, datang cari Adam. Untuk apa? Berbicara dengan dia. Itu yang terjadi. Nah, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu menjadi putus. Hubungan itu menjadi jauh. Adam harus keluar dari Taman Eden, dan mereka harus mengusahakan, ya, mereka harus mengusahakan segala sesuatu untuk bisa mereka hidup. Nah, kalau kita perhatikan hubungan ini yang Tuhan mau pulihkan, dan di situ Yesus datang untuk apa? Untuk memulihkan hubungan ini. Nah, kita lihat kembali di ayat di Ibrani pasal 9 ayat 28.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, di sini demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi Dia satu kali mati dan menanggung dosa banyak orang. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, bukan rawat inap. Ya, bukan rawat inap. Sembuh berarti sembuh. Amin. Sembuh berarti sembuh. Pulih berarti pulih. Ya, tidak bilang rawat jalan. Ya, ada yang rawat jalan? Saya rasa tidak ada. Jadi percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan kita. Percaya sama Tuhan, Tuhan akan bebaskan kita. Percaya sama Tuhan, Tuhan akan sembuhkan kita. Nah, di situ dikatakan bahwa sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Berarti kita tinggal menantikan Tuhan datang dalam awan untuk apa? Menjemput kita. Itu Tuhan datang untuk menjemput kita, orang-orang yang menantikan Dia, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengerjakan firman-Nya dalam hidup, tahu firman dan melakukan firman dalam setiap kehidupannya. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, bukan tahu firman dan melupakan, tapi tahu firman dan melakukan dalam hidup. Nah, kita perhatikan lagi ya. Di situ dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita yang sudah mati terhadap dosa itu hidup untuk kebenaran. Coba kita lihat dulu di dalam kitab Roma. Nah, kitab Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa, di dalamnya? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Kalau orang mati, kira-kira orang mati masih bisa melakukan dosa tidak? Orang mati masih bikin kejahatan tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Dia sudah berhenti dari segala aktivitas. Orang yang sudah mati berarti orang yang sudah berhenti dari segala aktivitas. Itu yang terjadi. Berarti orang mati tidak lagi melakukan dosa. Orang mati tidak bisa lagi dia bertobat. Ada orang mati yang bertobat? Tidak ada. Kira-kira kalau kita mendoakan orang mati, dia akan bertobat? Tidak. Ada yang pernah menyindir orang mati? Tidak. Pasti jawabannya tidak. Karena apa? Firman Tuhan berkata, orang sudah mati. Berarti apa? Dia sudah berhenti beraktivitas. Ya, dia sudah berhenti
dari segala aktivitasnya. Di situ dikatakan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Orang yang sudah mati dikuburkan. Berarti apa? Sudah dikuburkan. Dia masih melakukan dosa, dia masih melakukan kejahatan? Tidak lagi. Dia sudah berhenti dari segala aktivitasnya. Nah, kalau kita perhatikan ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kalau kita sudah disalibkan, kita sudah mati, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Berarti masih berbuat dosa, suka bikin dosa lagi? Tidak lagi. Berarti tidak ada lagi. Orang yang sudah mati berarti dia hidup dalam apa? Kebenaran. Dia di situ dikatakan apa? Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita sudah mati, dosa kita sudah dikubur, kejahatan kita sudah dikuburkan. Berarti apa? Kita tidak lagi berbuat dosa. Nah, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Orang yang sudah mati sudah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Amin. Amin. Kita akan hidup juga dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, sini dikatakan bahwa sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan hidupnya adalah hidup bagi Allah. Berarti apa? Kita sudah mati, dosa kita telah dikuburkan dalam baptisan, dan kita hidup, kita bangkit, kita hidup bersama dengan Kristus, jalani hidup dalam kebenaran. Ya, jalani hidup dalam kebenaran, berjalan dalam firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang harusnya kita kerjakan. Itu yang harusnya kita lakukan. Karena apa? Dia mati satu kali. Di ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ya, satu kali dan untuk selama-lamanya. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, orang akan datang setiap tahun, dia akan datang untuk apa? Mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa, dan ada imam besar yang sebagai pengantara untuk mendamaikan manusia dengan Bapa di surga. Tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Dia datang, dia mengorbankan itu. Untuk apa? Satu kali saja. Untuk selama-lamanya. Berarti apa? Hubungan manusia dengan Tuhan itu telah dipulihkan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu telah disembuhkan. Amin. Nah, kita telah dipulihkan.
Kalau kita sudah dipulihkan, berarti apa? Kita mulai melangkah bersama dengan Kristus. Kita mulai berjalan bersama dengan Kristus. Berarti apa? Kita mulai berjalan dalam kemenangan demi kemenangan terus setiap hari. Setiap hari berjalan bersama dengan Kristus. Kalau Kristus ada bersama dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Firman Allah berkata tidak ada, dalam kitab Roma bahwa tidak ada yang bisa melawan. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada berjalan di depan kita. Dia ada di sekeliling kita. Kalau kita ingin biji mata Tuhan, siapa yang bisa colok biji mata? Saudara bisa colok biji matanya, coba colok. Kena nggak kira-kira? Nggak akan pernah kena. Kenapa? Mata kita, kelopak mata kita pasti akan tertutup. Karena apa? Di situ ada perlindungan. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita dalam segala jalan kita. Amin. Dalam segala jalan kita. Dia meluputkan kita. Kenapa? Firman Tuhan berkata demikian di ayat 10. Berarti apa? Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berarti apa? Saat ini kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup bagi Allah. Amin. Itu satu hal yang wajib kita kerjakan dalam hidup. Karena kita telah dibenarkan. Kita semua sudah dibenarkan. Berapa banyak yang sudah dibenarkan? Halo, kita semua sudah dibenarkan. Kalau kita semua sudah dibenarkan, berarti apa? Kita melangkah bersama. Ya, kita melangkah bersama. Berarti punya hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Ya, berbicara dengan Tuhan setiap hari dalam segala keadaan. Baik itu keadaan sukar maupun sulit, hanya satu-satunya cara kita berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya. Tidak ada jalan lain, ya. Tidak ada jalan lain. Ketika kita tidak melihat ada jalan, Tuhan membuka jalan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan, tiba-tiba bangsa Mesir, tentara-tentara dari Mesir mengejar mereka. Apa yang terjadi pada dulu? Mereka menoleh ke belakang, mereka melihat ada tentara-tentara mengejar mereka. Di kiri mereka, di kiri kanan mereka ada gunung, di depan mereka ada laut. Apa yang harus mereka kerjakan? Mereka berkata sudah tidak ada jalan buat kita, pasti kita mati di sini. Semua sudah mengeluh, semua sudah berteriak, minta Musa untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika Musa berdoa dengan Tuhan, Tuhan bilang, belah itu laut, maka air itu akan terbelah menjadi laut itu terbelah dan mereka boleh berjalan di tanah yang itu yang terjadi. Dan ketika tentara-tentara itu terus memaksakan diri mengejar mereka, mereka begitu sampai di dasar sungai, dasar laut, mereka sepertinya dengan kekuatan untuk mengejar, tetapi mereka hanya ada di tempat. Mereka tidak bisa berlari, mereka berlari dengan begitu kencang, tapi tidak berlari maju. Mereka ada di tempat. Dan akhirnya laut itu tertutup kembali dan mereka semua harus mati. Ya, berapa banyak serdadu yang mati di sana? Begitu banyak. Nah, Tuhan menunjukkan di saat kita tidak melihat ada jalan keluar, Tuhan membuka jalan yang baru buat umat Tuhan, buat kita semua. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Percaya saja sama Tuhan, lakukan saja.
Ketika kita percaya sama Tuhan, kita mesti tahu apa yang harus kita percaya. Kita mesti baca firman, taruh firman itu dalam hati kita, dan kita jadikan itu sebagai firman yang hidup, rema dan remata. Dia akan menghidupkan tulisan yang tertulis ini. Dia akan merubah menjadi sesuatu yang hidup dalam kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar kita baca dengan bersuara, itu akan menjadi firman yang hidup di dalam kita. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa apa? Satu kali untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita hidup bagi Allah dalam apa? Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu telah tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Kita hidup di bawah kasih karunia. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ada balas dendam di sana. Tetapi hidup dalam Kristus, ya berarti apa? Kita ada dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Itu yang terjadi. Kristus datang memulihkan. Kristus datang memulihkan setiap hubungan kita dengan Bapa. Kristus datang untuk menyembuhkan kita. Kita kembali kepada pembacaan kita. Di situ, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ya, kita menjadi sembuh oleh kuasa darah Yesus. Kita menjadi sembuh. Orang yang sudah sembuh bukan rawat jalan. Ya, orang yang sudah sembuh berarti dia sembuh total. Dia sehat, benar-benar dia sehat. Itu dikatakan kita menjadi sembuh. Ya, perhatikan baik-baik di situ. Coba kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam Ibrani ke-12 ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi apa? Sembuh. Berarti kalau kita sembuh, sembuh total. Ayat dalam Yakobus 5 ayat 16. Coba kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Berarti apa? Tuhan mau kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada kata saling, berarti apa? Selalu dan selalu dan selalu. Tuhan mau supaya apa? Kita saling memperhatikan, kita saling mendukung, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita menjadi apa? Sembuh. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, ya, dan saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Saling mengaku dosa. Kalau kita bikin salah, kita mengakui di hadapan teman kita, saudara kita, kita minta. Dan ini seringkali tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena ego kita, karena apa? Kita malu, dan karena berbagai macam hal. Kita mempertahankan bahwa kita benar dan begini dan begitu. Kalau kita saling memaafkan, kita saling mengakui kesalahan kita, saya rasa itu tidak ada hal yang mustahil. Tetapi yang membuat kita, karena apa? Karena pelanggaran kita, karena dosa kita, akhirnya kita malu untuk mengakui. Padahal Tuhan bilang, mari kita saling mengaku dosa. Firman Tuhan berkata di sini, saling mengaku dosa. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Supaya kita sembuh. Kita sembuh dari berbagai macam hal. Kita sembuh dari berbagai macam kondisi keuangan kita, kondisi hari-hari ini yang membuat kita terpuruk dan berbagai macam hal, kondisi keadaan hari-hari ini. Kalau kita perhatikan bahwa semakin hari bukan semakin enak, semakin kita cari duit dan semakin gampang, tapi semakin hari semakin sulit. Tetapi apa? Tuhan mau kita datang sama Tuhan, kita saling mendoakan sehingga Tuhan bisa pulihkan kondisi kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini, datang sama Tuhan. Ya, bawa dalam tangan Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan itu, kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, Tuhan akan membawa kita keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekali. Walaupun bisnis kita hari-hari ini hancur berantakan, tapi tetap percaya sama Tuhan. Ya, pekerjaan kita begitu hancur berantakan, tetapi tetap percaya sama Tuhan. Serahkan itu sama Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Tuhan sanggup untuk membuat kita pulih dan sembuh. Amin. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membawa kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengeluarkan kita dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekali. Atau Tuhan akan mengubah kondisi yang buruk itu menjadi kebaikan bagi kita. Tuhan merubah untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan akan merubah itu. Kenapa? Tuhan sudah pulihkan kita. Tuhan sudah sembuhkan kita. Hubungan kita dengan Bapa kembali normal. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sadar dan kita pulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Kalau kita merasa jauh hari-hari ini dengan Tuhan, mari kita datang kembali. Hidupi firman itu dalam hidup kita. Sehingga apa? Firman itu akan berubah menjadi firman yang tertulis saja, kata-kata yang tertulis dengan yang tidak berarti orang berkata begitu, tetapi itu akan masuk dalam hati kita dan merubah hidup kita. Nah, tinggal dalam hati kita dan mengubah hidup kita.
hidup kita yang lama, Dia akan merubah hidup kita menjadi baru. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Mari Bapak. Satu ayat lagi. Ya, dalam Galatia 3 ayat 13 di situ berkata begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, perhatikan baik-baik di situ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Seharusnya kita semua yang dikutuk. Seharusnya kita yang hidup dalam kutuk. Tetapi terkutuklah. Di situ dikatakan apa? Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kayu salib itu hanya sebagai media. Ya, waktu itu, zaman itu, hukuman mati bagi segala orang yang jahat, segala kejahatan seseorang, dia harus digantung. Ya, dia harus disalibkan sampai mati. Ada berapa orang di kayu salib? Saat itu ada 3 orang yang digantung di sana. Ada 3 orang yang dipakukan di sana. Salah satu Tuhan Yesus. Nah, salah satu Yesus yang digantung di sana. Dia tidak ada salah. Ya, dia tidak bersalah, tetapi dia digantung dengan cara yang demikian. Dia dihina, dia dipukul, dia dicambuk sampai mukanya itu enggak kelihatan. Darahnya mengalir, dikasih mahkota berduri. Dengan begitu, untuk apa? Untuk menebus kita, untuk menjadi kutuk. Di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, menjadi kutuk karena kita, karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena kejahatan kita, karena pelanggaran kita. Dia digantung di sana, menjadi orang yang terhina. Orang yang disalibkan adalah orang yang paling hina pada saat itu. Karena apa? Hanya orang yang melakukan kejahatan, bukan lagi kejahatan yang biasa, tetapi kejahatan yang luar biasa yang digantung di sana. Semua ditumpukan pada dia. Kenapa? Dia harus mati dan dia harus menebus bukan hanya satu orang, tetapi semua umat manusia yang percaya kepada dia. Amin. Kita semua percaya kepada dia. Amin. Haleluya. Oke. Mari turun Alkitab kita. Di situ dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Bekerjalah dengan ajaib, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Glory bagi haleluya, haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat kita untuk selesaikan segala sesuatu di hadapan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan. Mari kita bereskan di hadapan. Dia yang telah mati memikul dosa kita, menanggung segala kesalahan kita, menanggung segala kejahatan. Dia rela memberikan dirinya dihancurkan. Dia rela memberikan diri mati bagi. Haleluya. Glory bagi Bapa. Ini kami Tuhan. Kami datang, kami bawa seluruh ibadah. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Kau. Dan kami masuk dalam hidup dalam kebenaran bersama dengan Engkau, berjalan dalam kebenaran bersama dengan Engkau. Haleluya. Glory bagi Engkau. Haleluya. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Haleluya. Glory bagi. Dengar setiap seruan kami, Bapa. Dengar setiap doa kami. Dengar setiap permohonan kami. Engkau mengatakan bahwa Engkau telah menyembuhkan kami. Kami telah dipulihkan. Kami telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur kami menjadi sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan ajaib. Bekerjalah dengan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Glory bagi. Oleh
Hari-hari ini kami mau hidup bersama dengan Engkau. Kami mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau di dalam nama Yesus. Dan kami tahu satu perkara, bahwa kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau membuat itu menjadi rema-remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia. Berkati kami semua, urapi kami semua. Dan saat ini Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ambil alih dan pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci. Dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar, jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Darahmu Yesus, cuci darahmu. Darahmu Yesus, bebaskan. Darahmu Yesus, pulangkan hidupku. Dan cawan di tangan kiri kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu yang begitu luar biasa. Roh, terima kasih. Roh, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan, kuasa darah Kristus kami dijadikan baru Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Dengarkanlah perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makan, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena timah, karena camar, karena mahkota berduri, karena batu kara, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diri olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuh-Mu kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara, angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinta, karena cambuk, karena mahkota berbulu, karena batu bara, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku. Oleh kuasa darah Kristus aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Haleluya 12 kali. Haleluya. Hallelujah.
persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini, kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Ya, kita akan memberikan persembahan istimewa. Ya, silakan. Ya, kalau sudah. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk persembahan istimewa kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan istimewa ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati setiap persembahan ini, biar boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati kembali dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga akan membawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Apapun yang kami kerjakan, kami tahu Engkau membuat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, hari Minggu ada selebrasi, jadi tinggal di kantor yang pimpin pujian kita merayakan tentang kemenangan Kristus. Amin. Dia bangkit, berarti dia menang. Iblis telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Hari Minggu jam 8 pagi kita ada di tempat ini. Ya. Terus hari Minggu itu apakah ada kita bawa kue masing-masing kan? Mau makanan ringan atau makanan berat? Terserah, diatur saja. Ada perjamuan kasih. Amin. Haleluya. Jadi hari Minggu itu ada perjamuan kasih. Hari ini kita perjamuan dan hari Minggu ada perjamuan kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu mulai bawa kue, makanan dari rumah, silakan. Ada yang mau bawa makanan berat,
silakan. Amin. Amin. Haleluya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Berarti Oh. untuk keempatnya dimajukan besok aja. Ya. Untuk keempatnya kan biasa perjamuan kasih. Nah, jadi dibikin besok saja. Ya, jadi dibikin besok saja. Ini bertepatan dengan Paskah, jadi kita bikin besok. Jadi minggu keempat tidak perlu. Tetap ada bubur, tetap ada apalagi ada lontong sayur di depan, tetap ada makanan karena sudah normal kembali. Amin. Haleluya. Oke, masih ada lagi? Os, gak ada. Bapak Pri, Tom, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Engkau yang menyempurnakan setiap ibadah kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami di jalan, pemuat kecelakaan apapun. Kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan. Sisa hari kami bersama dengan keluarga. Engkau tetap pimpin kami, Engkau tuntun kami dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah pergi. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Engkau menjaga, melindungi kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tidak terukur besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua pejabat-pejabat yang ada Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Engkau memberkati dengan ajaib, dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga mereka dalam memerintah, dalam memimpin Tuhan, dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan kondisi-kondisi hari-hari ini yang tidak menentu, tapi kami percaya kami bawa dalam tangan-Mu. Dan Tuhan sendiri yang membuat kondisi-kondisi ini boleh berjalan sebagaimana mestinya Tuhan. Dan juga segala apapun yang ditakutkan oleh banyak orang, biarlah tidak terjadi, tapi kami boleh keluar dari kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menuntun kami, dan kami ada bersama-sama dengan Engkau dan bangsa ini. Engkau luputkan dari segala hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari Minggu kami akan kembali lagi ke tempat ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin kami dan menuntun kami, mempersiapkan diri di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam perayaan Paskah Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima hari Jumat, selamat Jumat